Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari senyawa koordinasi. Setiap makhluk hidup memerlukan senyawa koordinasi. Contohnya, transport oksigen dari paru-paru ke sel tubuh manusia oleh hemoglobin. Nah, itu salah satu contoh dari senyawa koordinasi. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai kegunaan senyawa koordinasi dalam bidang fotografi. Nah, senyawa ini Na2, S2O3, 5H2O digunakan dalam tahap fixing dalam fotografi. Cisdiamina dikloroplatina 2 atau cisplatin digunakan untuk mengobati penyakit kanker buah pelir dan kanker indung telur. Cisplatin dapat membentuk tautan silang atau crosslink dengan dua guanina dari unting strand yang sama dalam DNA. Terbentuknya tautan silang ini dapat mengganggu replikasi sel, sehingga dapat menghalangi pertumbuhan sel atau membunuh sel kanker tersebut. Miosirin atau nanti senyawanya ini dan auronavin senyawanya ini dapat digunakan sebagai anti radang sendi atau anti enco. Kegunaan senyawa koordinasi dalam bidang obat-obatan yang kedua yaitu penghilangan racun dalam tubuh dapat dilakukan melalui pembentukan senyawa kompleks. Arsenik dan logam berat yang lainnya yang terdapat di dalam tubuh dapat dikomplekskan dengan British anti-leucide atau disingkatnya BAL. Kompleks sepit yang dilarutkan di dalam air dan dapat dikeluarkan dari tubuh melalui air seni dan keringat. Keracunan logam timbal atau Pb dapat juga disembuhkan dengan menggunakan ion kompleks ini, Ca-eta-2-min. Ion Ca2+ dalam ion Ca-eta-2-min ini dapat disubstitusi oleh ion Pb2+, menghasilkan ion kompleks Pb-eta-2-min yang dapat dikeluarkan dari dalam tubuh melalui air seni dan keringat. Kegunaan senyawa koordinasi yang ketiga yaitu untuk pemurnian logam. Pemurnian logam nikel adalah melalui pembentukan senyawa kompleks tetrakarbonikel atau NiCO4. Kompleks tersebut diperoleh dari reaksi antara logam nikel tidak murni dan gas karbon monoksida pada suhu 80 derajat Celcius. Nikel murni diperoleh dari dekomposisi NiCO4 pada 230 derajat Celcius. Kegunaan senyawa koordinasi untuk pelapisan logam. Dalam proses pelapisan logam, seringkali digunakan larutan yang mengandung ion kompleks dari logam yang akan dilapiskan. Pada pelapisan logam perak dan emas, digunakan senyawa kompleks yang mengandung ion AgCN2- dan AuCN2-. Pelapisan emas dengan menggunakan ion AuCN2- bukannya dengan ion Au2+, karena menghasilkan lapisan tipis logam emas yang lebih halus, lebih seragam, lebih kuat melekat, dan kenampakannya lebih menarik. Demikian juga halnya pada pelapisan perak. Selanjutnya yaitu kegunaan senyawa koordinasi untuk ekstraksi logam. Ekstraksi logam, misalnya emas dan perak, dari mineralnya adalah dilakukan melalui pembentukan ion kompleksnya. Ekstraksi emas dari biji tidak dilakukan dengan menggunakan asam karena berlangsung secara tidak spontan. Ekstraksi emas dari bijinya adalah dengan menggunakan ion sianida karena prosesnya berlangsung secara spontan. Selanjutnya yaitu kegunaan senyawa koordinasi sebagai katalis. Senyawa koordinasi banyak digunakan sebagai katalis. Salah satu katalis yang sangat penting dalam industri polimer adalah katalis Ziegler-Natta. Ingat, katalis Ziegler-Natta. Katalis ini digunakan dalam sintesis polietilena dan polipropilena. Di dalam proses okso itu CO2, CO3,
CO8, mengkatalisis perubahan alkena menjadi aldehida pada waktu alkena terminal direaksikan dengan gas hidrogen dan gas karbon monoksida. Selain itu, pada proses fotosintesis, klorofil juga punya kegunaannya sebagai senyawa koordinasi. Selanjutnya, kegunaan senyawa koordinasi. Kegunaan senyawa koordinasi untuk transport oksigen. Reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh manusia tidak terhitung jumlahnya. Salah satu reaksi tersebut adalah reaksi pengangkutan oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan. Pembawa oksigen di dalam darah adalah hemoglobin. Hemoglobin merupakan salah satu senyawa koordinasi dengan atom pusat Fe2+. Kegunaan senyawa koordinasi sebagai identifikasi kation. Senyawa koordinasi memiliki peran penting dalam kimia analisis. Pemisahan kation dalam praktikum kimia analisis kualitatif adalah melibatkan pembentukan senyawa koordinasi. Contohnya yaitu peraklorida atau AgCl dapat dipisahkan dari raksa 1 klorida atau Hg2Cl2 dengan menambahkan larutan NH3 dalam air. AgCl membentuk diamina perak 1 klorida atau senyawa rumus kimianya AgNH3 2 kali Cl yang dapat larut, sedangkan Hg2Cl mengalami disproporsionisasi membentuk logam raksa yang berwarna hitam dan endapan putih raksa 1 amino diklorida atau rumus kimianya HgNH2Cl. Yang terakhir yaitu kegunaan senyawa koordinasi untuk identifikasi. Selain itu, keberadaan suatu kation dapat diidentifikasi melalui pembentukan senyawa koordinasi yang tidak larut dalam air. Misalnya, dalam larutan amonia, ion Ni2+ dapat diidentifikasi dengan menggunakan dimetilglioksin. Reaksi antara ion Ni2+ dan dimetilglioksin menghasilkan endapan merah. Keberadaan ion CO2+ dapat diidentifikasi dengan menambahkan larutan kalium nitrit dalam asam asetat. Reaksi antara mereka menghasilkan endapan kuning dan kalium heksasinitro-kobaltat 3. Keberadaan suatu kation juga dapat diidentifikasi dengan warna yang larutnya. Contohnya, ion Fe3+ dapat diidentifikasi dengan terbentuknya ion FeSCN2+ yang berwarna merah. Sedangkan ion CO2+ dengan ion SCN- membentuk ion kompleks COSCN42- yang berwarna biru. Sekian penjelasan mengenai kegunaan senyawa koordinasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.